Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Nandi dengan NIM 2118026 akan membacakan atau mempresentasikan hasil ringkasan kelompok ilmu dakwah dari kelompok 1 sampai 10 yang merupakan tugas UTS dari ilmu dakwah. Langsung saja. Yang pertama itu bab 1 itu ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seorang atau sekelompok orang, khususnya menyangkut bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia agar dapat menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau utuh. Tujuan khusus dakwah mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada bab 2 itu dasar hukum dakwah. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang bersifat perintah dan ajakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyeru kepada manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Hukum dakwah itu adalah wajib, hanya saja terdapat perbedaan pendapat ulama tentang status kewajiban itu, apakah fardu ain atau fardu kifayah. Dakwah bersifat fitrah, itu bersifat persuasif, edukatif, bersifat pembebasan, bersifat kasih sayang, dan bersifat perdamaian. Dengan kita membuka hati untuk menyampaikan dan menerima dakwah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian serta kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya masuk kepada bab 3, itu istilah-istilah lain dari dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seorang atau sekelompok orang, khususnya menyangkut bagaimana menarik perhatian manusia agar dapat menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau utuh. Istilah terkait dengan Al-Quran diantaranya adalah menurut bentuknya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, itu al-mauziyah, al-irsyad ad-diyah, kemudian tabligh, kemudian tafsir dan tanzir. Lanjut pada menurut metodenya diantaranya ialah tabligh, yang kedua itu khotbah, ketiga itu wasiyah atau tasyiyah, yang keempat itu al-jihad. Kemudian lanjut kepada sumber metode dakwah, itu pertama Al-Quran, sunnah Rasul, sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, itu pengalaman. Kepada kompetensi dan karakter dai. Kompetensi dai terdiri dari 3 kompetensi, itu kompetensi spiritual, adalah seorang pendakwah hendaknya memiliki sifat-sifat iman dan takwa, ahli taubat dan ibadah, sidik dan amanah, bersyukur, ikhlas, ramah dan penuh pengertian, tawaduk, sederhana dan jujur, tidak egois, tegas. Kemudian kompetensi intelektual, akliyah atau kompetensi profesional adalah mencakup ilmu pengetahuan dan keterampilan pendakwah. Lanjut pada kompetensi moral adalah dai harus memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, bersyukur, ikhlas, ramah dan penuh pengertian. Kompetensi fisik material adalah pendakwah hendaknya orang yang sehat jasmani, memiliki kecukupan materi serta berasal dari etnik kaum sendiri. Karakter dai adalah karakter dari seorang dai adalah memiliki kompetensi keilmuan, beriman dan bertakwa kepada Allah, dan memiliki akhlak yang baik. Lanjut kepada fadil dakwah, yaitu keutamaan dakwah ada 5, antara lain utama dakwah menjadi utama karena ia adalah muhimmatur rasul atau tugas para nabi dan rasul. Yang kedua itu dakwah menjadi utama karena ia adalah ahsanul a'mal, sebaik-baik amal. Lanjut kepada dakwah menjadi utama karena dengan berdakwah seorang muslim meraih pahala yang teramat besar. Lanjut kepada dakwah menjadi utama karena dapat menyelamatkan dai dari azab Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawaban di akhirat. Lanjut kepada dakwah menjadi utama karena ia adalah jalan menuju khair ummah, yaitu terbentuknya umat yang baik. Lanjut kepada dampak meninggalkan dakwah. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang bersifat perintah dan ajakan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang berasal dari Rasul walaupun hanya satu ayat kepada orang lain. Jika seorang meninggalkan dakwah, ia akan mendapatkan dosa seperti halnya jika ia meninggalkan sholat, zakat, puasa dan ibadah lainnya. Bahkan jika seorang meninggalkan aktivitas dakwah dan berdiam diri terhadap kemungkaran, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa-doanya. Lanjut kepada kompetensi dan karakter dai.
Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kompetensi dai adalah pengetahuan, pemahaman, perilaku, serta keterampilan tertentu yang harus dimiliki seorang dai agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Karakteristik dai antara lain ialah pertama itu iman yang bisa melahirkan keikhlasan, yang kedua itu memiliki ilmu yang bisa melahirkan amal, yang ketiga itu memiliki akhlak yang bisa melahirkan keteladanan, yang terakhir itu memiliki wawasan kekinian yang bisa melahirkan semangat dakwah. Lanjut kepada metode dan metode dakwah. Metode hikmah ini adalah akar dari suatu dakwah, karena hikmah adalah satu perkekangan daripada diri manusia. Karena tidak semua orang mendapatkannya, maka oleh karena itu sang dai harus memiliki hikmah tersebut. Metode mau'izah hasanah ini proses dalam pendakwaan. Mau'izah ini biasanya berisi tentang petunjuk ke jalan Allah SWT. Lanjut kepada metode mujadalah, merupakan langkah selesai pendakwaan yang dilakukan dengan perdebatan dengan tujuan berdiskusi, bertukar pikiran. Metode ceramah biasanya dilaksanakan ketika berkhutbah sambutan sebuah acara. Kemudian metode dakwah Qur'ani bisa dilakukan dengan berbagai cara, selama cara yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan nilai Islam secara umum untuk menunjang tercapainya target yang diinginkan dalam penyajian dakwah. Lanjut kepada problematika dakwah. Problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Strategi dakwah dalam merespon problematika umat yaitu lemah lembut, toleransi, santun, kemudahan, dan membuang kesulitan. Solusi dari problematika dakwah itu berjamaah dalam ibadah, muamalah, ta'awun dalam dakwah, taat syariat Allah dan Rasulnya, dalam bersabar, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Lanjut kepada prinsip dan kaidah dakwah. Dakwah Islam memiliki kaidah yang melahirkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dipenuhi oleh para pelaksana dakwah, baik sebagai lembaga maupun individu. Prinsip dakwah antara lain adalah keharmonisan antara kelembutan dan ketegasan, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan yang dimiliki agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Lanjut kepada yang terakhir itu khutbah. Khutbah adalah ucapan atau ceramah, pidato, dan istilah yang semakna dengan khutbah dilakukan dengan syarat tertentu. Khutbah merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan sholat Jumat, di mana jika tidak ada khutbah maka tidak sahlah sholat Jumat itu dilaksanakan. Tabligh menurut bahasa tabligh artinya menyampaikan. Secara istilah tabligh artinya menyampaikan perintah Allah dan larangannya sebagai ajaran agama agar manusia beriman kepadanya. Orang yang memiliki keahlian bertabligh disebut mubaligh. Baik, itulah hasil ringkasan dari materi ilmu dakwah dari awal sampai akhir. Dengan itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.